welcome to my YouTube channel. So guys, di video kali ini aku mau nunjukin kalian beberapa kayak ada 12 info yang harus kalian ketahui sebelum kalian menjadi YouTuber. Jadi content creator lebih tepatnya. Jadi di sini sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like this video, give thumbs up, jangan lupa juga buat komen video apa lagi yang kalian mau aku bikinin, dan jangan lupa juga buat kalian untuk subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Dan langsung kita mulai ke videonya, let's go. Jadi guys, yang pertama di sini aku bakalan kayak sekedar sharing dulu. Jadi dulu tuh aku aku benar-benar gak ngerti apa itu yang harus dilakukan sebelum jadi content creator ya, kayak gitu. Jadi itu aku benar-benar gak ngerti tentang kayak thumbnail, bahkan video pertama aku, kalian boleh cek aja thumbnailnya kayak gimana, kalian boleh lihat. Dan aku juga gak tahu sound atau kayak background yang ada hak ciptanya. Mungkin kalian yang udah nonton dari awal atau kalian bakalan tahu bahwa opening aku tuh adalah lagu K-pop. Jadi kayak literally kayak ada hak ciptanya gitu kan. Bahkan aku juga waktu itu nggak tahu sama sekali tentang cara ngeganti tampilan Channel, bahkan monetisasi kayak gitu. Aku benar-benar gak ngerti, tapi aku udah belajar lagi, dan akhirnya lumayan tahu gitu ya, ada sedikit persyaratan yang harus aku ketahui. Jadi guys, waktu itu aku bikin konten tuh kayak pure bener-bener kayak bikin video buat menghibur atau buat bermanfaat, biar bermanfaat buat orang lain. Terus bikin, terus edit kayak sambung-sambungin aja kayak gitu, langsung upload, cuman kayak gitu aja kan. Tapi akhirnya aku sedikit tahu, ini juga kayak cuman beberapa bagian gitu loh yang aku bakal kasih tahu ke kalian. Jadi waktu itu aku kayak gak tahu apa-apa sama sekali, tapi sekarang alhamdulillahnya udah ada sedikit info lah yang aku ketahui. Jadi kita langsung aja mulai ke yang akan aku bahas, oke? Oke guys, kita langsung mulai ke bagian pertama. Jadi yang pertama, kalian harus punya akun email yang pastinya bakal terhubung sama handphone kalian. Begitu juga nanti nomor teleponnya harus terhubung juga. Kenapa harus ada email? Pastinya ya kalau misalkan kan harus terhubung gitu kan. Terus misalkan kalau nanti ada informasi dari YouTube, kalian bisa dapetin nggak ke WhatsApp, tapi bahkan ke email. Nah, jadi untuk yang kedua itu adalah monetisasi dan persyaratannya. Persyaratannya untuk 2020 ini lumayan banyak banget. Nggak banget sih, cuman banyak. Ya, jadi aku bakal bacain persyaratannya. Nah, jadi yang pertama adalah patuhi semua kebijakan monetisasi YouTube, yaitu aku sambil nyontek dikit ya guys, yaitu kebijakan yang mungkin harus kalian lakukan saat kalian mau ngelakuin monetisasi di YouTube kalian. Dan yang kedua itu adalah tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Kalau misalkan di kota besar di Indonesia itu kan kayak daerah mana sih, Jakarta mana, di situ kan kayak ada kantor YouTube-nya gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah memiliki minimal 4.000 jam waktu tonton yang valid atau yang beneran gitu. Terus 1.000 jam tayang 1.000 subscriber dalam waktu 12 bulan terakhir atau misalkan 1 tahun terakhir. Lalu yang kelima adalah memiliki akun AdSense yang ditautkan. Jadi nanti kalau kalian udah mulai bikin video, kalian boleh juga, atau sebelumnya juga kalian harus punya akun AdSense. Ada aplikasinya guys, Google AdSense atau AdSense gitu, kalian boleh download aja. Lalu yang nomor 3 adalah, kalau kalian belum tahu monetisasi itu kayak cara bagaimana kita supaya dapetin tip atau uang atau penghasilan atau pendapatan buat nge-upgrade. Contohnya kayak buat nge-upgrade peralatan YouTube kalian dari YouTube tersebut. Kayak yang ketiga adalah verifikasi 2 langkah. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman aku nyaranin aja ke kalian. Jadi kalau misalkan akun kalian tuh kan penting banget gitu kan, apalagi kalau misalkan kalian udah ngupload banyak video dan misalkan juga kayak udah banyak subscriber atau bahkan ngasihin uang, kalian harus aktifin verifikasi 2 langkah ini supaya
keamanan email kalian tuh lebih terjamin dan lebih kayak double gitu loh keamanannya. Untuk tutorialnya kalian boleh cek di video aku yang sebelumnya, nanti aku bakalan taruh linknya di description box. Dan untuk yang keempat yaitu adalah clickbait dan misleading. Oke. Clickbait dan misleading itu sebenarnya kayak 11-12 gitu, yaitu artinya adalah kebohongan. Bukan kebohongan sih, arti utamanya kayak misalkan kalian bikin video, misalkan videonya itu makan ceker misalkan ya, tapi di thumbnail sama judulnya kalau misalkan cara apa kayak gitu loh. Jadi di antara judul terus video dan thumbnailnya itu nggak nyambung semua gitu guys. Kan kalau misalkan kita kan tutorial bernapas misalkan gitu kan, bernapas, terus di videonya emang tutorial itu, terus thumbnailnya emang foto itu, kayak gitu loh guys. Sebenarnya 11-12, cuman di antara dua itu ada salah satu yang bukan kebohongan kayak barusan. Jadi kayak gimana caranya supaya penonton itu tertarik sama video kita, kayak misalkan si judulnya itu bukan clickbait sih, namanya apa ya, misleading tuh kayak si judulnya tuh misalkan mukbang pentol misalkan gitu kan. Nah bisa ditambah-tambahin tuh misalkan kayak apa yang terjadi di video kalian itu tuh bisa ditambahin ke judul kalian, misalkan kesel kayak misalkan gitu ya. Nah kayak gitu guys. Nah untuk yang kelima itu adalah thumbnail. Ini jadi thumbnail itu adalah tampilan video yang kalau misalkan kalian mau bikin udah upload video, terus kan kayak ada, kalau mau klik video itu kan kayak ada gambarnya gitu loh, yang kayak ada tulisannya. Nah itu adalah thumbnail. Jadi kalian harus tahu juga thumbnailnya itu seperti aku bilang barusan, gak boleh beda-beda gitu sama video dan judulnya. Jadi harus berkesinambungan, harus menyatu, harus sama gitu. Dan lalu yang keenam adalah background atau hak cipta. Background atau hak cipta tuh banyak juga kayak disebut-sebutin kalau misalkan ada masalah kayak di lagu gitu guys. Jadi kalau misalkan kalau kalian yang nggak tahu kan harus boleh tonton aja video aku yang sebelumnya, aku bakalan taruh linknya juga di bawah, yaitu tentang kalau nggak salah 8 poin penting tentang hak cipta ya. Nah kalian tonton aja. Dan untuk yang ketujuh adalah konten larangan di YouTube. Nah di sini itu nanti masuknya adalah ke peraturan. Jadi guys, ini di sini aku udah buka dari YouTube About. Jadi di sini ada beberapa konten yang emang gak boleh ditampilkan di YouTube. Yaitu yang pertama adalah konten seksual atau ketelanjangan. Jadi di sini keterangannya, YouTube bukan tempat untuk konten pornografi atau seksual. Jika video Anda berisi konten tersebut, walau itu adalah video tentang diri Anda, jangan posting di YouTube. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan eksploitasi anak. Yang kedua yaitu adalah, oh ya guys, jadi kalau misalkan kalian tahu sama YouTube itu kayak udah kerja sama gitu loh sama penegak hukum yang kayak gitu-gitu. Itu juga bakal terjadi kalau misalkan kalian kena hak cipta atau copyright dan gak ditindaklanjuti sama kalian sendiri, itu bakalan bisa sampai ke hukum gitu loh. Yang kedua adalah konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Video yang menampilkan tindakan beresiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus tergantung tingkat keparahannya. Jadi misalkan kalau kalian mau nonton yang kayak ada kecelakaannya kayak gitu-gitu yang nggak kayak ada sensornya gitu ya, dan bahkan kayak ada dikenai pembatasan usia yang bikin kalian harus login sama yang kayak login sama email yang emang udah pas gitu loh umurnya, atau bahkan videonya juga bisa dihapus sama pihak YouTube karena itu merugikan sih ya. Nah untuk yang ketiga adalah konten yang mengandung kebencian. Nah jadi platform YouTube itu adalah tempat kebebasan berekspresi, namun tidak mendukung konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama. Jadi kalau misalkan ada yang mengujar kebencian di YouTube yang kayak gitu, itu bakalan
bakalan kayak apa, emang nggak boleh kan, jadi nanti bakalan nggak ada tindak lanjutnya lagi. Kami menghapus konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut berikut: usia, kasta, disabilitas, etnis, identitas dan ekspresi gender, kewarganegaraan, ras, status imigrasi, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka, terus status veteran. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah konten kekerasan. Nah, seperti aku bilang tadi, itu gak boleh guys. Atau yang misalkan menyeramkan, tapi bukan menyeramkan kayak konten horor gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ada beberapa video yang kayak barusan gitu kan, boleh laporin aja ke YouTube. Kalau misalkan YouTube-nya belum tahu kan, bisa lebih cepat ditindaklanjutinya. Dan untuk yang selanjutnya adalah pelecehan dan cyberbullying. Nah, memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan kalian ngomen orang-orang lain yang kayak gitu tuh harus dipikirin dulu guys, ya kali kan harus ngebully kayak gitu. Yang selanjutnya adalah spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman. Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain itu gak boleh dan bakal diblokir secara permanen di YouTube. Untuk yang selanjutnya yang seperti aku bilang adalah hak cipta. Hargailah hak cipta. Upload video buatan sendiri atau yang Anda diberi izin untuk menggunakannya. Ini berarti jangan upload video yang bukan buatan Anda, atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain tanpa izin yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah privacy. Jadi kan tiap orang tuh pasti punya privasinya kan. Jadi kalian jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, dapat diminta kalau misalkan kita bisa minta ke si orang itu yang upload itu buat dihapus gitu guys. Kalau enggak, kalian bisa laporin aja ke YouTube gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah peniruan identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas kami. Yang selanjutnya adalah keselamatan anak. Yang selanjutnya adalah aplikasi wajib. Nah, untuk aplikasi wajib aku udah bikin video juga, kalian boleh cek aja di description box. Dan juga ada selanjutnya adalah tentukan nama channel, tampilan channel, dan jenis kontennya. Jadi sebelum kalian mau bikin YouTube tuh pastinya kalian harus namain dulu channel kalian yang menarik pastinya, atau mungkin namakan sendiri juga bisa kayak aku. Terus tampilan channel itu bisa berupa profil atau YouTube banner, nah guys. Dan jenis konten, pastinya kalau misalkan kalian mau buat video kan itu kan konten juga kan, jadi kalian harus tentuin dulu kalian mau bikin video tentang apa, misalkan kayak tutorial kayak gitu-gitu loh. Selanjutnya adalah peralatan wajib YouTuber pemula ya, pastinya kalian boleh cek aja videonya juga di YouTube channel aku, linknya di bawah. Dan yang selanjutnya adalah kayak aku nih guys ya, aku tuh sempat ngegabung sama, sebenarnya aku ganti nomor handphone itu kan ke reset guys. Jadi harus punya kayak grup atau komunitas atau bahkan orang deket yang lebih paham atau lebih pro gitu ya sama per YouTuber. Kalau aku masuk grup YouTuber di kota aku di daerah Garut. Dan untuk yang selanjutnya adalah siap konsisten. Itu yang terakhir ya guys. Maksud siap konsisten itu kalau kalian pastinya mau cepet naikin viewers atau misalkan subscribers atau misalkan like kalian juga, kalian harus rajin upload atau konsisten, jangan kayak aku guys. Jadi kalau misalkan kalian banyak merhatiin YouTuber yang misalkan upload seminggu kayak 2-5 kali gitu dalam seminggu, atau bahkan ada yang setiap hari juga gitu kan. Tapi menurut aku itu emang berguna banget gitu buat kita sendirinya, buat channel kitanya. Jadi segitu aja video aku, maafkan kalau aku ngomongnya agak belepotan gitu ya guys. Segitu aja, semoga dapat membantu kalian yang mau jadi YouTuber pemula. Kalau aku kan masih kayak modal handphone gitu ya guys, semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.